Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Rizky dengan NIM 11S23040. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum week pertama eh, pembelajaran mesin. Jadi, di sini kita akan membahas tentang berapa cara berpikirnya sebuah agen menggunakan menggunakan suatu model, yaitu kita menggunakan model eh, pembelajaran IPYNB atau kita bisa bilang Python. Di sini saya akan menjelaskan. eh di sini kita menggunakan eh, importnya Pandas, NumPy. NumPy itu adalah suatu perhitungan. Di sini kita buat Pandas itu PD, NumPy itu NP. Habis itu mat matload library load itu kayak eh, sebagian penggunaan matematika di suatu Python. Habis itu kita mengambil Seaborn atau kita singkat dengan SNS. Di sini kita mengambil data yang kita gunakan adalah dari HTTP arsip ICS, uci.edu, ML Machine Learning Database, Iris Data. Oke, di sini kita akan menentukan nama kolomnya. Di sini sebelum kita memasuki cara pemrogramannya, di sini kita akan menamai setiap kolom-kolomnya. Seperti sepal length, sepal word, petal length, petal word, dan spesies. Lalu kita akan melakukan yang namanya load dataset. Di sini kita mengambil dari DF. Eh, contohnya kita ambil DF sama dengan PD. PD ini kita ambil dari Pandas. Pandas kita akan membaca CSV yang kita ambil dari URL tadi yang di atas, data yang di atas dengan headernya non, kita tidak akan mengambil header dengan nama yang akan kita ambil adalah kolom. Lalu kita akan ngeprint em, DF, DF yang itu yang tadi yang load dataset titik head buka kurung. Ya, kita akan mengambil pada bagian atasnya. Di sini kita mendapatkan beberapa data seperti pada bagian di sini kita dapat 5 data yaitu dari indeks 0 sampai indeks 4 di mana indeks 0 itu separalennya itu ada 5,1, 3,5, 1,4, 0,2. Itu untuk sepal length, sepal word, em, peta length, peta word, spesies. Lalu setelah kita menentukan mengambil dataset seperti Cephalen, Cephaword, Petalen, sama Petaword, di sini kita akan melakukan yang namanya ringkasan data. Setelah kita tahu cara yang tadi di atas dan kita tahu data-datanya, baru kita akan mengambil data DF-nya itu sama de datanya DF describe. Inilah data dari Inilah data untuk bagian infonya seperti dia mengambil dari kelas yaitu Pandascore dengan frame data frame. Kita tahu yang diambilnya itu sebenarnya sebanyak 105 entries di mana indeksnya dimulai dari 0 sampai 149. Nah, habis itu data kolomnya itu diambil dari 5 yaitu diambil dari indeks 0 sampai 4 yaitu Sepaleng, Sepawords, Petalem, Petaword yang diambil dari 150. Ini dia not null. Berarti kita tahu bahwa semua nilainya ada. Lalu kita mengambil yang spesies dengan dataset ini adalah float 6,4, float 64, float dan sampai untuk spesies adalah objek. Dia kita tahu ada data type yang diambilnya itu yaitu float 64 yaitu sebanyak 4 yaitu sepal length, sepal word, petal length, petal word. Dan sedangkan untuk spesies itu adalah objek. Di sini penggunaan memori itu sebesar 6,0 lebih besar sedikit kilobyte. Nah, udah kita tahu, di sini kita ada mengambil dari dataset yang akan kita describe. Seperti count, min, std, min. Habis itu jika dia 25%, jika dia 50%, jika dia 75%, dan jika dia itu nilai maksimal. Itu diambil dari sepalength, sepaword, petalength, dan petaword. Untuk bagian nilainya bisa kita lihat dari nih. Lalu, udah kita tahu.
Dan kita dapat nilai-nilai eh, kayak mean, STD, min. Di sini kita akan melakukan yang namanya perhitungan manual. Di sini perhitungan manual kita tahu bahwa ada sebuah rumus yang akan kita gunakan. Seperti untuk mean val, kita ambil dari datasetnya, kita mengambil dari sepaleng mean atau rata-rata. Sedangkan untuk bagian median, median itu adalah df sepal len median. Ini diambil dari nilai mediannya. Untuk mode filenya ya sama df sepal len, tapi kita menggunakan mode dengan indeks 0. Untuk std lengthnya sama, dia menggunakan std fungsi std. Variansnya menggunakan menggunakan varians eh filenya file. Setelah itu kita akan menunjukkan menampilkan ngeprint mean file, mean median, mode sama standard deviation dengan finance. Di sini kita mengambil mean-nya itu adalah 5,84. Ini setelah udah kita dapatkan rumusnya. Lalu kita akan mengambil mediannya yaitu sebesar 5,8. Untuk modenya yang paling besar dengan nilai 0 adalah 5. Jika kita lihat dari data-data tersebut, mungkin nilai 5 yang paling banyak yang kita dapat. Lalu untuk bagian standar deviasinya, deviasi ini rumus dia eh, yang akan diturunkan. Dia diturunkan kembali yaitu sebesar 0,82. Variansnya juga gitu juga. Lalu setelah kita masuk ke situ kita melakukan yang namanya histogram. Kita mau melihat data-data apa yang akan dia ambil seperti distribusi sepalen sama frekuensinya. Di sini kita menampilkan, kita menunjukkan bahwa datanya itu sebesar binsnya itu sebesar 20 dengan colornya itu adalah sky blue dengan index colornya adalah black. Nah, kita tahu ini index black index colornya itu warna black dengan colornya itu sky blue. Di sini kita ngambil bahwa PLT titelnya adalah Distance Cephalent. Habis itu untuk petal X labelnya itu adalah Cephalent dan L labelnya adalah frekuensi. Nah, baru kita tunjukkan. Kita udah setelah menampilkan itu baru kita mencari yang namanya block spot. Block spot itu kita ambil dari SNS. SNS block spot. Di sini kita membuat bahwa nilai si X-nya adalah DF, yaitu Cephalent lens. Di sini kita menamain dia dengan Blockspot Sepal Lens dengan PLT Show. Lalu setelah kita tahu namanya Blockspot, kita menggunakan yang namanya scatter plot. Scatter plot itu hanya jadi sebenarnya yang dari tadi ya saya jelaskan adalah ada banyak yang cara menampilkan diagram-diagram seperti eh, distribusi Sepal Lens, Blockspot, sama scatter plot. Lalu di sini ada yang namanya heat map kolerasi korelasi di mana kita menggunakan yang namanya data Sepalen, Sepaword, Petalen, Petaword. Lalu kita menggunakan yang namanya setelah udah kita mengetahui ini, mohon maaf, kita mengambil yang namanya DF water. Kita mengecek kayak mana sih keadaan cuaca di sana dengan menggunakan PD. PD itu adalah PDES Read CSV menggunakan Global World Repository CSV. Kita di sini akan menghitung skenis, skeunis dengan menggunakan nilai-nilai yang ada di dataset. Yaitu pertama kita mengambil dari dataset numerik DFQ. Nah, di sini dia akan menampilkan yang seperti apa sih data-datanya, keadaannya, dan nilai-nilainya. Di sini kita tahu bahwa nilai yang terbesar yaitu prechim yang sebanyak 17. Udah kita tahu nilai-nilai tersebut, kita menggunakan yang namanya kutorsi numerik DF. Di mana kutorsi numerik DF itu adalah kita mengecek data-datanya itu seperti apa setelah kita mengambilkan menggunakan eh dead crude. Nah, jadi kita melihat semua kayak latitude, login to date, last update epochs, temperate conscious, dan lain-lain. Setelah itu, setelah kita udah tahu yang dari nilai-nilai tersebut, kita bisa melihat kayak mana perkembangan dari setiap waktu dan frekuensinya dengan nilai yang ada di sini. Nah, yang di atas tadi kita dapat nilai yang kita cari menggunakan eh, select type.
kita melihat yang namanya numerik DF, di mana kalau kita lihat dia pembedaannya adalah di bagian di sini kan kita mengambil dari DF Wither Select. Nah, di sini adalah select data type. Nah, setelah itu kita bandingkan dia dari data type menggunakan select type, Wither Select. Dan kita melihat grafik-grafik dari setiap lucky to date. Kayak contohnya lucky to date, logi to date, last ini semua kita perbandingkan dari setiap data-data yang ada kita ambil di atas. Jika ingin kita lebih memperkecil skalanya, kita akan menggunakan namanya yang box plot UV index atau kita sebut dengan analisis Urge Light. Di sini PLT figurnya itu kita menggunakan sebesar size-nya 10 dengan perbandingan 2. Di sini SNS-nya itu kita mengambil dari UV index. UV index itu yang diambil dari sini. Baru kita akan mencari yang namanya statistik statistik UV index. Nah, yang diambil dari sini. Seperti count, mean, STD, min, dan nilai-nilai yang lainnya. Masuk kita pada bagian bar chart moon phase data kategori. Di sini kita mengambil dari dataset MP, di mana dataset Wither-nya itu kita lihat dari value counts. Ada yang kita cari dari plot juga dengan kind bar. Ada yang kita melihat dengan nama, di sini kita kayak melihat. Jadi ada berapa jumlah data dengan menggunakan fase bulan seperti waxing crescent, ini waxing crescent, waning gimbos, waxing gimbos, new moon, full moon, last quarter, first quarter. Lalu setelah kita udah dapat seperti itu, dengan keadaan cuaca dan memperkirakan bulan, kita bisa mengambil dari Heatman korelasi. Di sini kita melakukan namanya langkah kritik dengan filter hanya kolom numerik sebelum korelasi. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya M-core. M-core itu apa sih? Kita mengambil dari tadi yang Wither Select data numerik core-nya itu, lalu kita plottingkan menggunakan fig. Fig itu kita membagi seperti ini. Fig size-nya itu sebesar 40 banding 20. Jadi 40 ke bawah, eh 20 ke bawah, 40 intinya itulah itu. Nah, di sini kita mengambil dari setiap data-datanya. Baru kita menggunakan yang namanya missing of DP analysis. Di sini kita melihat bahwa hasil yang akan diambil itu adalah sebesar 0. Nah, baru kita menarik dataset kesimpulannya itu bahwa user data itu dari PD rate pickle atau kita ambil dari user data client pickle, dia kita akan mengecek apakah data-data tersebut dengan ID-ID yang disebutkan sebelumnya menghasil sebuah yang diambil dari data set itu kita akan mengecek kembali dari indeks-indeksnya itu. Di sini kita hanya mengambil data yang ada di atas. Nah, ada dari indeks 0 sampai 4. Inilah data user ID dengan number interaction dan lain-lain. Di sini kita akan mengecek setiap data tipe data-datanya seperti user ID. Jadi ada sebanyak 19 tipe data, yaitu user ID, number transaction, bukan tipe data, tapi ada sejumlah 19 data seperti user ID, number transaction, total amount USD, ads, job, marital, education, default, housing, load, contract, duration, campaign, payday, PPO, spot.com, deposit, data joined dengan device. Di sini kita menarik kesimpulan bahwa data type-nya itu adalah ada 4 boolean. Habis itu ada tanggal sebanyak satu. Habis itu ada float dengan di sini ada 2, integer ada 5 dan objek adalah 7. Nah, setelah itu kita identifikasi missing value. Kita akan mencek apakah ada yang missing value. Setelah kita cek, eh, terdapat ada yang missing value seperti number transaction yang sebesar 99.999, total amount USD ya sebesar 99.999, job 288, education 185,7, konteks
13.018 dan Perscom sebesar 336.957 dan Join 30 dan Device 94. Masih banyak data yang missing. Setelah itu kita menggunakan yang namanya menghitung presentasi missing value. Di sini kita tahu bahwa yang nol itu akan tidak ada nilainya lagi. Di sini kita akan menghitungnya. Di sini kita menggunakan yang namanya data mean atau kita buat rata-rata. Setelah kita rata-ratakan baru kita akan membuat rata-rata kembali kepada bagian yang missing. Setelah yang kita dapat itu sebesar eh, contohnya yang tadi ada 99 kayak contohnya number transaction sama total amount USD itu sebesar 22,117278 dan selebihnya ada yang di video ini. Lalu untuk pada bagian missing value PD dev, di sini kita tahu bahwa banyak yang akan kita ambil seperti percent missing yang diambil dari data ini is null dengan rata-rata. Habis itu missing value DF, data set yang diambil dari data data frame, kita mengambil dari eh, persennya missing. Habis itu kita akan melakukan yang namanya reset index. Habis itu kita mengambil dari missing value DF yang dimana missing value DF-nya itu ada yang kita akan namakan dengan index column name dengan present pres presentnya missing, persennya missing. Nah, inilah dia kolom name-nya yang akan kita ubah. Seperti .com, persen missing, dan lain-lain. Lalu untuk pada bagian threshold above. Di sini kita mengambil menarik yang namanya setiap apa yang kita ambil. Kayak threshold 60. Kita melakukan identifikasi kolom yang akan di drop. Kita akan eksekusi drop dan lain-lain. Kita akan mengecek hasilnya. Baru kita akan melakukan missing value setelah di drop. Dan inilah hasilnya. Dan dia mirip seperti nilai yang ada di atas tadi itu. Nah, lalu kita identifikasi kolom nomor yang hilang, mengeceknya lagi, mengecek untuk tahap keduanya masih nilainya sama, baru kita mengecek ke tahap 3, baru akan ada perubahan bahwa nilai pada number transaction dengan total amount itu ada yang error. Baru kita mengetik identifikasi kategori masih kosong. Setelah kita melakukan otak-atik mencek missing value tahap 4, kita temukan hanya tersisa data data joined. Lalu setelah kita melakukan cek ulang lagi dan memperbaiki-perbaikinya dan akan menghasilkan nilai akhir ini seperti ini, yaitu misi checkpoint akhirnya adalah misi kelima, yaitu tuntas tanpa adanya missing value atau kita bilang nol. Sekian, terima kasih setelah menonton video dari presentasi tentang pembelajaran mesin. Jika banyak kata salah atau kekurangan dalam setiap kata, mohon dimaafkan. Eh, Demikian dari video saya. Sekian dan terima kasih.